Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 5 dalam mata kuliah Matematika Ekonomi yang berjudul Penggunaan Fungsi Kuadrat dalam Ekonomi. Di slide selanjutnya yaitu anggota kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Amanda Nurfadirah, yang kedua Gestal Devana Wizali, yang ketiga Intan Adiza Farhana, yang keempat Muhammad Yasar Al-Farisi, yang kelima Reksa Ayuni, dan yang terakhir Yohalidan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Sebenarnya, jika kalian melihat kembali hukum dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Contohnya begini, misalnya ada platform online shop yang lagi flash sale ditambah gratis ongkir. Pasti kalian akan memesan barang sebanyak-banyaknya karena itu harga yang murah. Berikut fungsi penawaran. Jika kalian adalah penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka kamu akan malas menjual sebuah barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jika bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Nah, penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum. Nah, berikut ada analisis penawaran dan permintaan sama seperti konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar, di mana keseimbangan pasar tercapai apabila demand sama dengan supply atau jumlah produk atau jasa yang diminta sama dengan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan. Di mana titik keseimbangannya adalah equilibrium sama dengan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya, yaitu jika diketahui persamaan permintaan adalah QD sama dengan 16 min P2 dan persamaan penawaran QS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Pada tingkat harga dan jumlah, berapakah keseimbangan pasar terjadi? Diketahui QD sama dengan 16 min P2 dan QS sama dengan min 8 ditambah 2P2. Yang ditanyakan di sini adalah PE dan QE. Formula keseimbangannya yaitu kan QD sama dengan QS, dimana QD-nya itu 16 min P kuadrat dan QS-nya itu min 8 ditambah 2P kuadrat. Selanjutnya 2P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 16 ditambah 8. Dan selanjutnya lagi 3P kuadrat sama dengan 24 dan 24 3 sama dengan 8. PE-nya itu sama dengan akar 8 sama dengan 2,83. Setelah itu disubstitusikan PE-nya sama dengan 2,83 ke salah satu persamaan yang tadi. QD sama dengan 16 min P kuadrat. QD sama dengan 16 min 2,83 kuadrat. Selanjutnya dihitung 16 min 8,01 dan hasilnya QS sama dengan 7,99. Jadi keseimbangan pasar tercipta pada harga Rp2,83 dan jumlahnya yaitu 7,99 unit barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva transformasi produk. Suatu proses produk dapat menghasilkan dua atau lebih produk yang berbeda, baik dalam jenisnya maupun mutunya. Dua atau lebih produk yang berbeda ini dihasilkan dengan menggunakan input yang sama dan juga teknologi yang sama.
Jika suatu perusahaan yang menghasilkan dua jenis produk atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda tidak dapat dianalisis dengan kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk dapat didefinisikan sebagai titik-titik kombinasi antara jumlah dua jenis produk yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. Misalkan, jumlah kedua jenis produk itu adalah X dan juga Y. Kurva transformasi produk menunjukkan hubungan sebagai berikut. Jika jumlah jenis produk X ditambah, maka jumlah produk Y akan berkurang, atau sebaliknya. Secara ekonomi, kurva transformasi produk dianggap cekung terhadap titik asal. Semakin jauh kurva transformasi produk dari titik asal, berarti semakin banyak output yang dihasilkan dan semakin banyak input yang dibutuhkan. Kurva transformasi produk dapat berupa sebagian dari kurva parabola, kurva elips, kurva hiperbola, atau kurva lingkaran yang terletak di kuadran 1. Contoh soal selanjutnya, suatu perusahaan menghasilkan dua jenis baja dengan mutu yang berbeda, yaitu X dan Y dengan proses produksi yang sama. Kurva transformasi produksi untuk sejumlah input yang digunakan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 dikurang 4Y dikurang Y pangkat 2. Berapakah jumlah produk baja X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? Selanjutnya, berapakah jumlah produk baja X dan Y akan dihasilkan agar supaya X sama dengan 4Y? Penyelesaian. Yang A, X terbesar apabila Y sama dengan 0, sehingga X sama dengan 20. Y terbesar apabila X sama dengan 0, maka 0 sama dengan 20 dikurang 4Y dikurang Y pangkat 2. Atau Y pangkat 2 tambah 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Jadi, Y12 sama dengan 2,9 dan min 4,9. Yang B, dengan mensubstitusikan X sama dengan 4Y ke dalam X sama dengan 20 dikurang 4Y dikurang Y pangkat 2, maka diperoleh 4Y sama dengan 20 dikurang 4Y dikurang Y pangkat 2. Selanjutnya, Y pangkat 2 ditambah 8Y dikurang 20 sama dengan 0. Selanjutnya, Y plus 10 dikali Y kurang 2 sama dengan 0. Jadi, Y1 sama dengan minus 10 atau tidak memenuhi, Y2 sama dengan 2, X2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi, jumlah yang harus diproduksi adalah X sama dengan 8 dan Y sama dengan 2. Break even point atau BP. BP adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian atau P sama dengan 0. Fungsi ini dibentuk bersama oleh fungsi biaya dan fungsi penerimaan, sehingga kurvanya juga berupa parabola terbuka ke bawah dan ke atas. Besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, yaitu C sama dengan total cost, sama dengan besarnya hasil penjualan, yaitu R sama dengan total revenue. Bentuk umum dari persamaan BP adalah R sama dengan C, di mana kondisi pulang pokok atau impas. Cara mencari dan menganalisis BP dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat ini sama dengan pada fungsi linear. Berikut contoh soalnya. Jika diketahui fungsi penerimaan dinyatakan dalam persamaan R sama dengan min Q kuadrat plus 10Q, dan fungsi biaya dinyatakan dalam persamaan C sama dengan min 3Q kuadrat plus 5Q plus 10, pada tingkat produksi berapa unit terjadi titik pulang pokok? Penyelesaiannya, yang pertama diketahui R sama dengan min Q kuadrat plus 10Q, dan C sama dengan min 3Q kuadrat plus 5Q plus 10. Syarat BP di sini yaitu R sama dengan C. Maka persamaannya dapat diturunkan, yaitu min Q kuadrat plus 10Q sama dengan min 3Q kuadrat plus 5Q plus 10. Lalu, sisi sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri menjadi min Q kuadrat plus 10Q plus 3Q kuadrat min 5Q min 10 sama dengan 0. Lalu, dijumlahkan dan dikurangi menjadi 2Q kuadrat plus 5Q min 10 sama dengan 0. Maka diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan min 10. A, B, dan C di sini merupakan koefisien dari persamaan hasil yang di atas tadi. Selanjutnya dicari dengan rumus ABC, yaitu Q12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu dimasukkan
koefisien tadi, sehingga menjadi min 5 plus min akar 5 kuadrat min 4 dikali 2 dikali min 10 per 2 dikali 2. Maka menjadi min 5 plus min akar 25 plus 80 per 4. Lalu menjadi min 5 plus min akar 105 per 4. Lalu di sini kita pecah menjadi 2, yaitu Q1 dan Q2. Untuk yang Q1 yaitu menjadi min 5 plus 10,25 per 4 sama dengan 1,31. Untuk yang kedua yaitu min 5 min 10,25 per 4 sama dengan min 3,81 atau tidak terpakai. Lalu substitusikan PE tadi, yaitu yang Q1 sama dengan 1,31 ke persamaan R dan C. Untuk yang pertama yang R yaitu min Q kuadrat plus 10Q, maka sama dengan min 1,31 kuadrat plus 10 dikali 1,31, yaitu menjadi min 1,72 plus 13,1 sama dengan 11,38 dibulatkan menjadi 11,4. Lalu untuk persamaan yang C sama dengan min 3Q kuadrat plus 5Q plus 10. Lalu dimasukkan menjadi min 3 dikali 1,31 kuadrat plus 5 dikali 1,31 ditambah 10. Maka hasilnya menjadi min 5,15 ditambah 6,55 ditambah 10, yaitu menjadi 11,4. Maka kesimpulannya adalah Pi sama dengan R min C sama dengan 11,4 dikurang 11,4 sama dengan 0. Hukum distribusi penghasilan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A berpendapatan melebihi X dinyatakan dengan N sama dengan A per X pangkat B. N itu adalah banyak individu, A itu adalah jumlah penduduk, X itu adalah batas penghasilan terendah, dan B adalah parameter penduduk yang biasanya diperkirakan 1,5. Berikut adalah gambar kurva penghasilan Pareto. Contoh, hukum Pareto tentang penghasilan dari sekelompok orang adalah N sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per X pangkat 3 per 2. X itu adalah penghasilan dan N itu adalah banyaknya individu. Yang ditanya adalah A, berapa orangkah yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah? Dan B, berapakah orang yang berpenghasilan antara 6.400 rupiah dan 10.000 rupiah? Penyelesaiannya: A. Banyaknya orang yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah. Diketahui X sama dengan 106 dan yang ditanya adalah N. Jadi N sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per dalam kurung 10 pangkat 6 tutup kurung pangkat 3 per 2 sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per 10 pangkat 9 sama dengan 2480. Jadi yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah sebanyak 2.480 orang. B. Banyak orang yang berpenghasilan di atas 6.400 rupiah. Diketahui X sama dengan 6.400 dan yang ditanya adalah N. Jadi N sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per dalam kurung 6.400 tutup kurung pangkat 3 per 2 sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per dalam kurung 8 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 per 2 sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per 512 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 4.843.750. Jumlah yang berpenghasilan di atas 10.000 rupiah. Diketahui X sama dengan 10.000 dan yang ditanya adalah N. Jadi N sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per dalam kurung 10 pangkat 4 tutup kurung pangkat 3 per 2 sama dengan 248 dikali 10 pangkat 10 per 10 pangkat 6 sama dengan 248 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 2.480.000. Jadi, jumlah orang yang berpenghasilan antara Rp6.400 sampai dengan Rp10.000
adalah 4.843.750 orang dikurang 2.480.000 orang sama dengan 2.363.750 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.